Halo para bikers, kenalkan saya Tommy Huang, saya adalah CEO BRT. Selamat datang di channel Pintar Bersama BRT. Channel ini mengulas tentang teknik otomotif buat para penggemar, pemula, ataupun yang ahli boleh mendengarkan. Karena channel ini sangat mendasar, dari yang dasar atau sampai yang lebih detail. Materinya seputar sepeda motor, mekanikal maupun elektronik, karburator maupun injeksi, tapi hanya khusus 4 tak saja. Buat para teman-teman yang mau request materinya, saya akan coba bawakan, tapi saya akan selalu membawakan yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau permintaan yang masuk di sosial media atau di WhatsApp saya. Channel ini sangat saya buat agar bisa membantu para bikers atau teman-teman semua yang pencinta otomotif dapat menjadi satu landasan secara teori maupun prakteknya agar ini sangat bermanfaat. Di channel di edisi perdana Pintar Bersama BRT ini saya akan mengupas teknik sepeda motor yang paling dasar, yaitu adalah teknik 4 tak, siklus 4 tak. Hampir seluruh mekanik kalau ditanyain tentang siklus 4 tak, ditanya nih, coba sebutkan siklus 4 tak itu apa? Nah, yang paling pertama mereka jawab adalah, yang pertama adalah langkah hisap, kedua kompresi, usaha, lalu buang. Nah, ini jawaban yang paling umum sejak saya memberikan training, dan ini menjadi super umum. Tetapi saya coba mengubah paradigma ini atau urutan ini menjadi berbeda, yaitu urutan yang pertama itu adalah langkah kompresi, kedua langkah usaha, ketiga langkah buang, keempat langkah isap. Kenapa saya ubah demikian? Nah, ada dua latar belakang. Pertama, mari kita flashback bahwasannya kalau teman-teman mekanik sedang memasang sepeda motor yang dibongkar untuk memasang apapun ya, jadi kalau masang piston segala macam, masang mesin, selalu memposisikan crankshaft atau maneto, ada tandanya itu, pada posisi top ya. Artinya kalau Anda pada posisi top, Anda crankshaftnya ada di posisi top, pistonnya di TMA, berarti pada saat itu adalah langkah kompresi. Nah, jadi langkah kompresi menjadi titik awal atau langkah yang pertama, baru kemudian dan selanjutnya. Alasan kedua kenapa saya membuat langkah kompresi menjadi langkah utama, karena nanti pada saat Anda mendalamin sistem motor injeksi, maka seluruh sistem signal atau timing pengapian atau injektor timing apapun di dalam sistem injeksi, titik nol dari acuan signalnya adalah langkah kompresi, yaitu TMA pada saat langkah kompresi. Itu Anda perlu tahu. Jadi itulah sebabnya saya ulangin, untuk kali ini tolong dihapus pengetahuan yang lama. Kalau disebutkan langkah 4 tak, siklusnya apa? Ya, satu, pertama adalah langkah kompresi, kedua adalah langkah usaha, ketiga langkah buang, dan keempat baru langkah isap. Mari kita sama-sama mengubah persepsi itu dan terus dicamkan. Terutama buat adik-adik yang siswa atau mahasiswa, nah ini penting. Demikian ya, jadi ya wajar sih, jadi hampir seluruh peserta training selalu demikian, dan yang beredar yang Anda ketahui selama ini. Oke, kalau tadi kita menyinggung siklus 4 tak, siklus 4 tak itu terdiri dari 4 siklus yang tadi, tapi saya kurang gimana ya, jadi setiap kali orang bicara siklus 4 tak, begitu sederhananya, jadi selalu 4 langkah itu, padahal dari 4 langkah itu kalau kita pecah-pecah lagi,
langkahnya bisa menjadi 12 ya. Nah, ini yang selalu saya ajarkan kalau di training saya, dan hampir seluruh peserta training saya itu kalau ngomongin siklus 4 tak, hampir semuanya selalu kebingungan dan selalu salah. Oke, makanya karena saya channel ini akan berkesinambungan ngebahas motor bakar, jadi saya harus meluruskan dulu atau menyamakan persepsi tentang motor bakar siklus 4 tak yang saya akan bagi menjadi 12 bagian. Skemanya seperti ini, Anda bisa lihat ya. Nah, 12. Jangan khawatir, nanti setiap ini akan saya bahas tuntas yang namanya ini. Nah, ini adalah real, kondisi real. Jadi dengan gambar ini akan menjadi sangat mudah Anda untuk memahaminya. Mari kita simak secara detail ya apa yang saya ajarkan ini. Nah, saya akan membagi siklus 4 tak yang pada umumnya tadi itu menjadi 12 bagian, di mana siklus ini saya akan rincikan persatu persatu. Sebaiknya teman bikers menyimak dengan teliti. Nah, di gambar ini Anda telah menyaksikan bahwasannya 4 tak tadi saya bagi menjadi 12 bagian, langkah 1, 2, 3, 4, atau bagian 1, 2, 3, 4 sampai di bagian 12. Nah, setiap bagian ini saya akan perjelas satu persatu. Oke, kita langsung langkah yang pertama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, langkah yang pertama adalah langkah kompresi. Nah, jadi Anda kalau perhatikan gambar ini ya, bahwasannya langkah kompresi itu adalah clap in dan X dalam kondisi menutup ya. Jadi clap in dan X itu dalam kondisi menutup. Nah, crankshaft atau keras itu berputar karena inersia poros atau gaya sentrifugal. Jadi sebenarnya langkah kompresi ini menjadi langkah lanjutan dari sebelumnya ya. Jadi si kerasnya itu berputar karena ada inersia atau momen yang tersimpan di dalam kerasnya. Jadi keras berputar karena inersia, kemudian torsi bekerja pada big end mendorong si crankshaft. Jadi si big end ini ya, karena langkah sebelumnya ada gaya sentrifugal yang dipakai untuk mendorong, atau gaya sentrifugal yang tersimpan dalam poros inersia ini atau poros keras ini untuk mendorong piston ke menuju TMA ya. Nah, sesampainya sebelum TMA maka busi akan menyala. Jadi gas waktu mendorong ini, gas dalam ruang bakar mulai panas dan dikompres. Kemudian busi menyala pada TMA, sebelum TMA 40 derajat. Nah, angka 40 derajat ini bukan angka yang pasti, jadi tergantung motornya dan tergantung kompresinya. Jadi contoh di sini adalah 40 derajat. Nah, 40 derajat itu kalau kita konversikan, anggaplah stroke-nya itu kurang lebih adalah 8,9 mm ya. Jadi busi itu selalu menyala sebelum TMA, tapi tidak terjadi ledakan. Jadi busi itu menyala atau dipercikan 40 sebelum TMA, kemudian busi ini, api ini akan merambat memanaskan isi ruang bakar, kita sebut dengan perambatan di ruang bakar, kemudian piston menuju TMA. Nah, pada saat piston menuju TMA ini belum terjadi ledakan. Nah, biasanya ledakan itu terjadi pada saat piston sudah melewati TMA. Jadi kalau pistonnya terjadi ledakan sebelum TMA, maka itulah yang disebut dengan knocking.
ya. Jadi itulah yang disebut dengan knocking. Jadi teman-teman harus tahu waktu busi menyala itu adalah sebelum TMA. Menyala, dia butuh waktu untuk merambat dan dia akan terjadi ledakan setelah TMA. Bila terjadi ledakan sebelum TMA, maka akan knocking. Nah, kenapa knocking? Nah, ini yang paling penting. Waktu knocking itu adalah benturan ledakan yang terjadi di ruang bakar dan piston yang naik. Ya, jadi dia beradu. Jadi energi ledakan ini berusaha mendorong, sedangkan keras berusaha melawan, sehingga terjadi benturan. Nah, bunyi krek itu apa? Ekornya piston bergoyang-goyang, memukul dindingnya, karena terjadi perlawanan. Nah, inilah yang disebut dengan knocking. Apa resikonya knocking? Ya, kalau temperatur di ruang bakar akan menjadi sangat panas, satu. Kedua, powernya akan drop. Ya. Ketiga, bisa saja pistonnya lumer atau pecah karena benturannya sangat kuat dan RPM-nya sangat tinggi. Jadi inilah resiko yang pertama. Knocking diperlukan, tetapi tidak boleh terlalu knocking. Ya, nah ada batasan-batasannya.